konfrater yang merasa bisa memutuskan segala hal untuk dirinya sendiri, gitu ya. Dalam kapasitasnya sendiri membuat keputusan, seolah-olah dia tidak punya pimpinan. Nah, di sini diharapkan ada sebuah refleksi mendalam dari semua bahwa pelayanan yang diberikan oleh pimpinan itu perlu diimbangi dengan suatu sikap yang tepat, yaitu ketaatan kepada pimpinan. Oke, teman-teman semua, berjumpa kembali bersama dengan kami dalam Widehonian Podcast pada seri yang kali ini. Bukan seri yang terakhir ya, semoga nanti ada podcast-podcast berikutnya. Dan kesempatan kali ini biasanya berdua, kami sekarang bertiga. Ada Romo Agustinus Guntoro, SY, dan Romo Heru Ismadi, SY. Ini dua-duanya ini para pemimpin nih, pemimpin besar nih. Romo Heru Ismadi ini anggota Dewan Provinsi SY Indonesia, sedangkan Romo Agustinus Guntoro ini baru saja terpilih menjadi anggota Dewan SY di Jenderal sana. Wah, ini ada bedanya, Romo. Bedanya, gimana bedanya? Saya sudah hampir selesai, Romo Guntoro baru mulai. Tapi kan tetap dua-duanya pemimpin. Nah, tema podcast kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Namanya sebuah kelompok organisasi atau komunitas, itu peran pemimpin menjadi sangat penting. Bisa jadi komunitas atau kelompok itu kacau balau kalau pemimpinnya juga tidak bisa menjalankan tugas atau fungsinya dengan baik. Nah, selama Kapitol Jenderal kemarin, setelah ada tema-tema berkaitan dengan komunitas, formasio, kemudian ekonomi, kemudian mungkin spiritualitas, itu juga membahas tema kepemimpinan. Nah, apa sih yang menjadi keprihatinan atau catatan-catatan penting dari kongregasi berkaitan dengan tema kepemimpinan dan tanggung jawab ini? Siapa yang mungkin mau men-sharingkan, Romo Heru atau Romo Guntoro ini? Siapa dulu? Silakan. Ini biasanya yang kemudian itu menyempurnakan yang pertama, gitu kan? Maka saya memulai aja, nanti disempurnakan oleh Romo Guntoro. Baik, ya. terima kasih Romo Heru. Begini, ada sebuah keprihatinan yang berkaitan dengan kadang-kadang visi dari pimpinan jenderal di pusat, gitu ya, kurang dipahami di bagian entitas yang paling rendah, gitu ya, sampai ke anggota-anggota. Maka seperti ada sebuah kesenjangan gitu. Banyak keinginan bagus dari pimpinan jenderal, tetapi di bawah itu kita tidak mengerti dengan baik. Maka perlu ada sebuah jembatan dalam kepemimpinan tentang ini agar apa yang baik yang dipikirkan oleh pimpinan jenderal bisa diterjemahkan dalam hidup konkret kita, gitu ya. Iya, betul. Di dalam Kapitol itu kan metode diskusi yang ada itu kan pertama-tama kita melihat apa yang harus diubah, what to transform, kemudian bagaimana kita akan mengubah. Nah, dalam diskusi tentang apa yang harus diubah itu saya lihat ada banyak poin-poin, ada sekitar 11 keprihatinan gitu. Tapi mungkin saya hanya lihat 1-2 aja untuk melengkapi apa yang sudah dikatakan Romo Heru. Dari gap atau kesenjangan antara yang realitas di lapangan, di entitas dengan apa yang dipahami oleh jendralat atau oleh pusat, menurut saya memang di sana ada lacking of coordination. Jadi ada kurangnya koordinasi in a new way of organization di dalam bagaimana mengorganisasi sebuah entitas dan juga berrelasi dengan pusat. Nah, di situ juga yang seringkali terjadi adalah kekurangan banyak pihak, baik yang di otoritas, yang mempunyai otoritas maupun yang
anggota, yaitu di sini adalah kadangkala kita itu tidak tahu atau lost connection dengan keputusan-keputusan yang sebelumnya sudah menjadi keputusan gitu. Jadi akhirnya follow up-nya tidak ada. Nah, itu yang sering kali terjadi. Nah, juga di sini adalah ini untuk ngegongi apa yang dikatakan Romo Heru yang menurut saya juga perlu digarisbawahi. Di sini tertulis bahwa kita itu mempunyai keprihatinan kurangnya pengetahuan yang cukup tentang apa yang terjadi di setiap entitas. Making it difficult, membuat kita sulit untuk melihat secara objektif dan akhirnya membuat keputusan yang dari pusat. Seperti ada keterputusan gitu ya, Mo, ya. Mungkin antara anggota dengan entah pimpinan, entah dewan seperti itu, karena seperti katakan Romo Heru tadi, visi atau yang dimaksudkan oleh pimpinan kongregasi tidak sampai ke anggota di entitas, ataukah komunikasinya yang tidak berjalan dengan baik sehingga seperti ada kesenjangan yang begitu lebar. Nah, itu letaknya di mana mungkin Romo Heru yang menjadi akar misalnya seperti yang disampaikan keprihatinan tadi. Ada beberapa, kemarin waktu kapitel itu juga dibicarakan tentang keinginan dari anggota untuk tahu apa sih yang dikerjakan pimpinan jenderal waktu kunjungan ya, misalnya Dewan Jenderal kunjungan ke entitas yang dipercayakan kepada dia. Kami yang ada di tempat lain itu tidak tahu apa sih yang terjadi di situ gitu. Atau Romo Jenderal misalnya sedang kunjungan di Indonesia. Orang-orang di Eropa tidak tahu apa yang terjadi di sini karena tidak disampaikan secara terbuka kepada semua gitu ya. Sehingga ada kerinduan kalau jenderal itu sedang kunjungan ke Indonesia, ada komunikasi yang disampaikan ke kami sehingga kami bisa mengerti gitu ya. Sehingga satu sama lain entitas itu saling mengerti gitu loh. Maka ini menarik karena di dalam diskusi akhirnya juga ada semacam tawaran ya, apa yang harus ditransform, diubah atau bagaimana. Nah, di sini ada bahwa ternyata harapan dari entitas bahwa setelah kunjungan ke entitas itu, entah Romo Jenderal atau salah satu dewannya itu ada paling tidak sekali meeting dengan entitas administrasi yang ada. Ini di sini diungkapkan. Artinya kan itu tadi, kita nggak tahu hasil kunjungan itu apa, maka harus ada feedback. Maka di situ harus ada pertemuan. Dan juga kayaknya sejauh saya ingat juga ada harapan bahwa general administration itu harus lebih aktif dalam mengkomunikasikan situasi kongregasi supaya tadi yang berbicara tentang subsidiaritas itu bukan hanya dalam hal ekonomi tapi juga dalam hal komunikasi kepemimpinan, supaya entitas lain juga mengetahui tentu hal-hal yang perlu diketahui, dan juga entitas itu sendiri ada feedback secara langsung. Sebenarnya komunikasi itu sudah banyak dilakukan sih sampai saat ini ya. Misalnya kalau tadi dikatakan perlu komunikasi itu bukan karena sebelumnya tidak ada, tetapi sudah ada, tetapi diminta untuk ada sesuatu yang cara yang lebih gitu ya. Nah, yang sudah ada itu misalnya begini, pada waktu Natal, pada waktu Paskah, Pesta Hati Kudus, misalnya Pater Jenderal kan mengirimkan surat kepada kita kepada anggota. Siapa yang membaca? Apakah semua konfrater membaca? Nah, keterputusan tadi ya, koordinasi bukan hanya berasal dari karena pihak pimpinan jenderal tidak memberi komunikasi misalnya, tapi juga kadang dari anggota yang tidak membaca komunikasi yang diberikan. Sehingga ya, betul. Dan actually sebetulnya Romo Jenderal kita yang ini dalam surat-suratnya itu sangat konkret menceritakan pengalamannya ketika kunjungan di entitas. Sangat menarik sehingga kita juga menjadi tahu apa yang terjadi di entitas lain.
melalui surat-surat gembala semacam itu. Sebetulnya, ya masalahnya apakah anggota kita dewan baca atau enggak ya. Dan perlu komunikasi yang lebih gitu ya, lebih mudah lah. Kita itu kadang-kadang malas untuk mencari, inginnya justru informasi itu diberikan. Gitu ya. Yang sudah jadi, sudah matang, tinggal makan. Itu sebabnya. Iya. Nah, para pemimpin dalam kongregasi itu kan juga dipilih oleh anggota ini. Ya, termasuk juga dalam provinsi kita ini masih dalam proses pemilihan konsultasi ya untuk periode berikutnya, provincial periode berikutnya. Nah, sejauh mana sih sebenarnya soal anggota itu pentingnya menempatkan kaul ketaatan kepada pemimpin, karena seringkali kan katanya sekarang zaman modern dialog, wah itu kan bisa menolak. Nah, apakah itu juga sempat disinggung Romo dalam kapitel, karena mau tidak mau dalam kehidupan praktisnya ya sekarang juga soal ketaatan dan lain sebagainya itu dalam penghayatan dan praktiknya juga yang terjadi seperti itu. Kadang-kadang ada berpikir sekarang itu modelnya dialog, itu bisa tawar menawar dan lain sebagainya. Nah, apakah juga dalam kapitel sempat disinggung berkaitan dengan ketaatan di sini? Romo Heru sempat catat tidak itu soal apa? Iya, para pimpinan yang dipilih itu kan seperti anggota semuanya memberi mandat kepada dia dengan sebuah nanti akhirnya dengan mandat itu mereka punya semacam otoritas untuk memimpin gitu ya. Maka mereka punya kekuatan untuk mengarahkan entah entitas dalam skop yang terbatas, entah dalam kongregasi gitu ya. Maka dengan otoritas mereka mencoba melayani kepemimpinan itu. Nah, tapi mereka itu membutuhkan, karena seperti dalam tema yang sebelumnya, koresponsabilitas itu ya. Tidak bisa digantungkan hanya pada satu orang atau sekelompok pimpinan, tapi semua bertanggung jawab. Maka lalu dibutuhkan sebuah tanggapan yang disebut dengan tadi yang Romo katakan. Pelayanan kepemimpinan itu dibalas dengan ketaatan. Warna ketaatan inilah yang diperlukan pada saat ini. Ada cukup banyak dalam kapitel kemarin dibicarakan konfrater yang merasa bisa memutuskan segala hal untuk dirinya sendiri, gitu ya. Dalam kapasitasnya sendiri membuat keputusan, seolah-olah dia tidak punya pimpinan. Nah, di sini diharapkan ada sebuah refleksi mendalam dari semua bahwa pelayanan yang diberikan oleh pimpinan itu perlu diimbangi dengan suatu sikap yang tepat, yaitu ketaatan kepada pimpinan. Ketaatan ini juga menurut saya pribadi merupakan aspek atau tema yang signifikan dalam konteks kepemimpinan. Kita perlu melihatnya dari dua sisi. Dari sisi yang pertama tentu dari sisi konfrater yang dipercaya untuk memegang otoritas. Di sana mereka tentunya dipanggil untuk melaksanakan otoritasnya dengan bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah membuka diri untuk berdialog, membuka diri untuk mendengarkan. Maka tipe kepemimpinan yang istilahnya sinodalitas kepemimpinan itu ditekankan juga dalam hal itu. Maka para pemimpin diundang juga untuk taat kepada rule of life, pada konstitusi, tetapi secara konkret juga tentu terhadap itu tadi kesepakatan apalagi keputusan-keputusan dalam kapital. Nah, lalu yang di sisi yang lain dari sisi anggota tentu kita diundang untuk menjadi anggota yang mempunyai sense of belonging, merasa memiliki dan dimiliki oleh kongregasi. Dan ketika mereka berusaha untuk berdialog, seperti misalnya bukan menolak ya, tetapi
membuat discernment bersama dengan pemimpin, saya pikir itu bukan melanggar ketaatan dalam hal ini, tapi mencari keputusan yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dialog, sinodalitas dengan melibatkan semua pihak itu menjadi sesuatu yang sangat kuat di dalam kapitel kali ini. Wah, ternyata berkaitan dengan kepemimpinan ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting juga, yang memang perlu dipahami oleh setiap anggota kongregasi ya, atau deonian. Soal tadi kepemimpinan, tapi juga soal ketaatan. Nah, kiranya dari poin-poin yang sudah Romo sampaikan tadi, keputusan-keputusan kapital yang mendasar dan penting apa yang akan disampaikan kepada entitas-entitas, dan itu menjadi catatan-catatan bersama yang nanti akan dilaksanakan bersama. Nah, yang pertama tertulis dalam keputusan itu berkaitan tentang restrukturisasi, Romo, ya, tentang entitas-entitas. Saat ini ada distrik, ada regio yang dikatakan dalam bahasa Indonesia agak susah nih, menginduk atau tergantung langsung ke pimpinan jenderal. Dan itu cukup banyak dan membuat pimpinan jenderal itu merasa ini terlalu banyak yang harus diurusi secara konkret, padahal sebenarnya mereka bisa dibuat dalam struktur yang berbeda. Misalnya, masa pimpinan jenderal harus memikirkan tentang pengabulan kaul kekal misalnya dari entitas yang tergantung, menjadi sangat repot gitu ya. Maka perlu ada susunan yang lebih sederhana. Nanti akan ada entitas-entitas yang dihubungkan ke entitas lain yang secara lokal maupun secara budaya lebih dekat, supaya koordinasi menjadi lebih dimudahkan, saya pikir. Itu Romo. Iya, betul. Jadi hanya meng-highlight aja bahwa ada entitas yang secara hukum belum mempunyai legal standing yang bisa dikatakan mandiri seperti distrik atau di bawah distrik. Seperti saya kan datang dari ICA community yang sebetulnya secara struktural itu tidak ada di dalam kongregasi. Maka masing-masing anggota itu ya anggota dari negara atau dari entitas yang berasal. Nah, seperti itu. Lalu distrik itu nanti dalam kapitel kemarin diputuskan bahwa mereka perlu menginduk istilahnya atau keanggotaannya itu melekat nantinya kepada entitas yang lebih tinggi kayak level regio atau provinsi, yang tentunya dipertimbangkan tentang efektivitas komunikasi. Maka perlu dicari entitas yang lebih tinggi, yang lebih dekat secara geografi atau secara kultur. Ya. Seperti itu. Meskipun tadi kita sudah ngomong-ngomong sebelumnya bahwa itu sesuatu yang ideal dan memang bagus, realistis, tapi di sisi lain juga ada entitas tertentu yang sangat unik yang mungkin perlu lebih dalam dipelajari. Apakah memungkinkan untuk bergabung dengan entitas lain yang sama atau yang berdekatan. Jadi salah satu hal yang menjadi penting adalah memformulasikan kembali sebenarnya struktur kejelasan struktur hubungan antara jenderal mungkin dengan entitas atau lagi dengan regio atau distrik seperti itu kan, menginduk ke distrik atau ke provinsi dan lain sebagainya. Supaya menjadi relasinya menjadi semakin jelas. Sekaligus tadi yang berkaitan dengan setiap pemimpin punya otoritas, berarti dia punya dipercaya dari pihak anggota, berarti anggota sebagai bentuk ungkapan dukungan kepada para pemimpin adalah soal ketaatan. Soal ketaatan. Dan dua pemimpin ini jelas sudah terbukti ya soal ketaatannya. Romo Heru kalau terpilih jadi dewan lagi pasti taat apa? Provokasi. Romo Guntara sudah jelas ya terpilih menjadi anggota
Dewan Jenderal, dan dalam kesempatan podcast yang sebelumnya juga mengungkapkan bagaimana soal EC Venue, semangat EC Venue itu adalah tertuang secara konkret dalam ketaatan. Nah, kemudian dari semua rangkaian Capital Jenderal yang sudah berlangsung, ya, kemudian sudah berlangsung selama beberapa waktu di Roma, apakah ada tema atau hal lain yang sempat dibahas atau juga menjadi benang merah untuk disampaikan dalam podcast kali ini? Mungkin Romo Heru masih ada poin-poin penting yang akan disampaikan berkaitan dengan Capital Jenderal. Iya, pada waktu itu di samping materi yang sudah disiapkan oleh panitia persiapan ya, ada yang namanya mosi dari entitas maupun dari kelompok anggota kapital yang disampaikan di sana, dan itu diangkat kemudian diputuskan juga. Beberapa yang berkaitan dengan keseluruhan kongregasi dibicarakan lalu diambil keputusan. Maka ini sebuah cara bagi sebuah otoritas untuk tadi mendengarkan aspirasi juga dari bawah. Tidak sekedar arusnya itu dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Ini penekanan pada bidang kepemimpinan yang tadi. Nah, berkaitan dengan ini pula ada suatu penekanan khusus mengenai peran superior lokal. Kalau di tempat kita di Indonesia namanya superior wilayah. Superior wilayah. Mereka adalah bagian dari kepemimpinan juga yang mempunyai otoritas mewakili provinsial gitu ya. Terusan dari provinsial di dalam komunitasnya sendiri. Diperlukan sebuah formatio bagi para superior lokal supaya mereka bisa menjalankan pelayanan kepemimpinan yang lebih baik. Nah, itu poin-poin lain yang kiranya bisa menjadi sedikit catatan kaki. Iya. Terus dari level general administrasi itu ada juga keputusan-keputusan supaya peran vikaris jenderal dan juga penasihat jenderal itu lebih clear, lebih tertata. Itu ada garis ada poin di situ. Ini kan terkait dengan struktur juga. Ya, struktur. Ya. Lalu kalau saya boleh menjawab tentang tema lain. Ya, kita tahun ini saya pikir kita sudah membuka sejak tanggal 12 Agustus kita memutuskan menjadi tahun selebrasi ya. Selebrasi tahun Romo Dehon 150 tahun pendirian kongregasi dan 100 tahun wafatnya Pater Dehon. Ya. Maka menurut saya kembali ke root dalam arti mempelajari kembali karisma Pater Dehon dan menjadi ciri khas dalam semua aspek termasuk kepemimpinan itu sangat diharapkan. Selebrasi ini nanti akan ada juga di Indonesia. Salah satunya di Yogyakarta tahun 2026. 2026 di Yogyakarta tahun selebrasinya itu ya, untuk perayaannya. Tunggu ya, nanti perayaannya. Berarti Romo Kuntoro pulang sama saya pulang ya di Jakarta. Nah, emang nuansa kapital seperti yang sudah disampaikan dalam seri-seri berikutnya bahwa terjadi pergeseran dari Eurosentris ke universal, kemudian melihat keunikan dari masing-masing entitas juga menjadi sangat menonjol. Maka kalau misalnya dari satu rangkaian Capital Jenderal yang kemarin berlangsung, kalau disatukan dalam satu slogan yang kemarin selama Capital sempat diangkat itu noi tadi. Nah, itu mungkin menjadi slogan utama itu ya, mungkin ya Roma. Iya, kebetulan kemarin kan saya jadi anggota panitia sintesis perumus pesan kapital ya. Di situ di akhir pesan kapital memang diungkapkan ada beberapa poin penting, 3 paling tidak. Yang pertama itu
berkaitan dengan tahun jubileum 2025 yang mengambil tema tentang harapan ya, peziarah dalam harapan. Nah, kita sebagai kongregasi juga menghayati yang sama. Kita adalah peziarah dalam harapan. Artinya dari kapitel ini ditemukan banyak hal-hal baik dari kongregasi kita. Maka kita akan melanjutkan peziarahan kita dengan lebih optimis, penuh harapan dalam suasana itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan itu pergeseran eurosentris ke universal. Kita menemukan ada begitu banyak energi dari entitas-entitas secara universal, secara keseluruhan. Dan itulah suasana penuh harapan tadi. Jadi pergeseran ini bukan sebuah kelemahan, tetapi justru di situ suatu hal yang baik, energi yang besar yang ditemukan. Dan, nah ini yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa kita menghayati diri kita sebagai kongregasi sebagai noi dehoniani, di mana kita semua menghayati kebersamaan sebagai satu keluarga dengan identitas yang sama, kesatuan, menghayati ekonomi yang sama, formatio yang kurang lebih dirumuskan secara benar bersama-sama. Kita sebagai dehonian berjalan dengan penuh harapan. Itu kurang lebih penutupnya kemarin. Iya. Romo Heru yang merumuskan, Romo Kuntoronan yang melaksanakan. Iya betul. Nah, dua pelaksanaan konkret yang menurut saya juga mendominasi di seluruh proses kapitel itu adalah kerinduan bahwa setiap komunitas harus membaca kembali rule of life. Entah bagaimana prakteknya, tapi itu harus betul-betul konkret. Lalu yang kedua harus ada apa kemarin itu disebut community planning. Community planning. Jadi setiap komunitas itu harus punya rencana dibicarakan, tertulis dalam jangka waktu yang tertentu, misalnya dalam 1 tahun. Jadi acara komunitas itu bukan sesuatu yang spontanitas, yang tanpa rencana. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu yang konkret untuk menghayati kebersamaan itu tadi. Ada perkom, ada membaca regulativita, direncanakan dalam 1 tahun. Kalau di novisiat dulu kita kan membaca sambil sarapan itu ya. Iya, kita makan ada yang baca. Ya. Apa itu istilahnya? Bacaan rohani. Bacaan rohani ya. Tapi Lexio Divina. Pertemuan komunitas mengambil satu tema berdasarkan konstitusi misalnya, sangat menarik. Atau dibaca secara berurutan seperti di novisiat, akan sangat membantu. Noi dehoniani. Noi dehoniani. Wi dehonian. Noi itu bukan nama temanmu SD dulu. Noni kalau itu. Teman saya Noni. Wah, memang seru sekali ini membicarakan soal kepemimpinan, terutama soal ketaatan. Tadi juga banyak menyinggung kata-kata kunci, pesan-pesan selama kapitel Cendra berlangsung kemarin itu kan, dan tadi sudah dirangkum, dirumuskan oleh Romo Heru, yang ternyata juga Romo Heru yang merumuskan salah satu merumuskan pesan kapitel. Ya, tidak terduga ya ternyata. Luar biasa. Terima kasih Romo Heru, Romo Kuntoro. Kesempatan podcast kali ini, dua orang hebat ya, sebagai pemimpin juga pasti sebagai pelayan, melayani kongregasi lewat tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka, dan kita sebagai anggota jelas juga sebagai bentuk dukungan kepada mereka, para pemimpin yang sudah dipercaya adalah ketaatan ya, bagaimana kita berjuang untuk terus menjadi taat kepada Tuhan lewat para pemimpin kita. Terima kasih kepada Romo Heru juga Romo Kuntoro atas kedatangannya. Nanti terima kasih juga kepada teman-teman Komsos. Oh ya, terima kasih memfasilitasi ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kepada semua pihak yang sudah secara langsung maupun tidak langsung membantu ya. Membantu kegiatan podcast ini bisa berjalan dengan baik. Kita akan ketemu lagi dalam podcast berikutnya, tentu dengan tema-tema yang berbeda dan tidak kalah serunya. Sampai ketemu lagi dalam We Dehonian Podcast, dan Tuhan memberkati.
Terima kasih Romo. Terima kasih. Romo. Salam Widenia. Widenia.